Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin setiap hari Selasa, yaitu sebuah kitab yang bercerita tentang ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan kita bagaimana menata hati kita. Sehingga mungkin banyak para jamaah yang hari ini alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa hadir ke masjid ini, artinya Allah ada sesuatu yang Allah inginkan pada kita. Allah inginkan kita berubah, Allah inginkan kita ibadahnya bertambah, walaupun mungkin kadang-kadang agak lelah. Ayahanda dan ibunda baru sampai dari Banda Aceh, alhamdulillah makasih sudah langsung hadir ke pengajian ini, dan mudah-mudahan kita berdoa agar Allah berikan manfaat dalam pengajian kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji ajaran-ajaran dari beliau dan juga banyak ilmu-ilmu dari beliau tentang bagaimana caranya mengelola ibadah kita agar lebih bermanfaat nantinya. Jadi ya, kalau kita hari ini berada di tanggal 27 Zulhijjah, tepatnya mungkin 4 hari lagi kita sudah memasuki tahun baru Islam yang nomor cantik dapatnya kita kali ini, yaitu 1444 444 dapatnya. Jadi memang mudah-mudahan kita harapkan kita masih bisa mereguk sedikit kenikmatan di Zulhijjah ini, karena ini adalah bulan yang sangat berkah juga, walaupun banyak jamaah haji yang sekarang sedang dalam tahap keberangkatan pulang ke Indonesia, kembali ke Aceh bahkan. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan bertemu dengan tahun baru Islam, tahun baru yang insya Allah merubah bagaimana tata cara kita menata hati, tata cara kita beribadah. Kalau kita selama ini sudah beribadah setiap hari, hari ini kita masuk ke tahun baru, 4 hari lagi mudah-mudahan ada yang berubah dari ibadah kita, dan inilah yang kita pelajari malam ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua yang hadir pada malam ini. Baik, pengajian kita minggu yang lalu bercerita tentang bagaimana saat kita menjalankan sesuatu ada uqbah, ada tingkatan. Pertama-tama bukti yang berhadap akan dia dalam jalan ibadah, yaitu namakan uqbah ilmu dan ma'rifah. Saat kita menjalani sesuatu, kita harus ilmu, harus tahu, dan ma'rifah, mengenal. Jadi arifah ya arafu artinya mengenal, ma'rifah adalah masdar daripada arifah. Kalau kita sudah tahu bagaimana yang terjadi pada hidup kita, ataupun memang kita kadang-kadang ada yang bermimpi, ada firasat, kita tanyakan pada ulama akhirat yang adalah mereka itu membawa jalan dan pelita bagi umat. Kita tanyakan pada tengku-tengku, pada gure-gure, tengku ilun benar segala lonjak guno, tiba-tiba mata lagi mendedel sama mata, apa fungsinya, apa maknanya, apa yang Allah inginkan. Saya waktu jalan ke sini tiba-tiba kayak kesemutan di kaki sebelah kiri, ada apa ini? Nah, ada ilmu firasat dalam Islam yang mengajarkan kita bagaimana kita mendeteksi, bagaimana kita tahu gerakan-gerakan kecil dalam tubuh kita, dan ini kadang-kadang punya efek besar. Jadi bagaimana kita lihat ada semut yang jalan beriringan, ternyata itu adalah pertanda daripada bahaya, lagi kena banjir tsunami. Kita lihat bagaimana binatang-binatang mulai turun ke kota-kota dari pegunungan, artinya ada tanda yang Allah berikan. Dan ini hanya ulul albab, hanya ulama-ulama yang punya mata hati selain daripada mata kepala yang digunakan. Beliaulah yang mungkin bisa memberitahukan kepada kita apa makna dibalik kejadian-kejadian kecil ini. Jadi kalau kita mau tetap dekat dengan ulama, berbicara, konsultasi, mungkin
boleh melalui telepon, boleh jumpa langsung, lebih bagus jumpa langsung. Tanyakan setiap detil apa yang terjadi. Bahkan persiapan-persiapan kita untuk menghadapi kehidupan kita berikutnya. Karena kita kehidup dunia tidak akan abadi. Pastinya mungkin sehari, 2 hari, seminggu, sebulan lagi kita akan mati. Saat kita akan mati, kira-kira apa sih persiapan? Dari malam pertama kita dikubur, sampai nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, sampai nantinya kita akan mendapatkan kapling hunian kita yang abadi, apakah di surga apa di neraka. Nah, ini teknik-teknik, langkah-langkah yang harus kita persiapkan mulai dari hari ini. Kalau hari ini kita lihat kehidupan dunia kita, hari ini kita punya pemimpin baru, ada bupati baru, ada wali kota baru yang begitu beraksi. Alhamdulillah subuh sudah mulai beliau beraksi dengan membersihkan sampah-sampah sekitar kota Lok Sumawe. Ada dandim baru yang subuh kemarin juga alhamdulillah ceramah di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Kedai Aceh ini, alhamdulillah. Jadi di SMS juga beliau alhamdulillah bagus sekali, seorang militer yang pastinya bahkan kadang-kadang ilmu beliau lebih bagus daripada orang sipil seperti kita. Makanya kadang-kadang kalaupun kita ada jiwa militer, nggak masalah. Karena prinsipnya lebih bagus sipil yang militeris daripada militer yang sipilis mungkin. Nah, jadi posisi kita hari ini, kalau kita melihat militer-militer yang mampu mengayomi masyarakat, menjadi gubernur kita juga militer, mudah-mudahan di sini juga imam kita juga tadi dari militer. Alhamdulillah suaranya bagus dan lantang sampai ke belakang, insya Allah mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah diikuti sebagai imam kita. Jadi apapun profesi kita, kalau kita sudah punya cikal bakal pemimpin seperti ini, inilah bagian daripada hijrah kita dan pendekatan kita. Kalau kita dekat dengan ulama, hari ini kita dekat dengan pemimpin. Saat Pak Wali Kota membersihkan sampah di Pasar Impres, di Pantai Jagu, beliau membersihkan sampah. Yang dekat dengan beliau, orang-orang hebat, Pak Dandim dan kepala-kepala dinas lainnya, bisa dekat dengan beliau. Nah, di akhirat, yang punya ID card bagus, artinya bisa dekat dengan Allah, itu yang paling dekat dengan Allah siapa? Kita harus cari tahu sekarang siapa. Ternyata yang dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain. Setelah itu siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang pewaris daripada nabi-nabi. Kalaupun hari ini kita belum bisa jadi ulama, minimal kita dekat dengan ulama. Untuk wate udidonya tengok tamaturi dengan Abu Kuta, tamaturi dengan Abu Mudi, sehingga di akhirat di padang mahsyar kita masih bisa bilang. Kalau di dunia kita bilang, Pak Wali, saya saudara Anda. Kalau secara hitungan, Anda kawin dengan keponakan saya, jadi Anda keponakan saya. Kita bisa bilang dengan Pak Wali, sehingga kita bisa jumpa dengan beliau. Tapi di sana kita bisa bilang melalui ulama, Abu Mudi, saya pernah ikut pengajian Anda. Minimal kita bisa pegang ridak beliau, pegang di baju beliau. Ecek-eceknya kita ikut rombongan. Uronya Pak Wali gejak, bahasa tempat. Tanya ada peruh-peruh nah motor Pak Wali dengan forrider. Ya, saat forridernya jalan, mobil kita hidupin juga lampu hazard, kita bisa ikut. Artinya ada peruh dalam kawan. Begitu juga dengan rombongan ulama yang nantinya melintasi Shiratal Mustaqim bahkan tanpa hisab. Kalau kita hari ini di dunia kenal dengan mereka, sering berinteraksi dengan mereka, jet tapuruh dalam kawannya, insya Allah juga bisa melintasi titian Shiratal Mustaqim dengan gampang. Dan pastinya yang paling hebat, selain kita dapat naungan, yaumaladillah illa dilluh, saat itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Kita bisa nebeng di bawah kanopi tempat berhentinya para ulama, di bawah tenda tempat berhenti para ulama. Taduk saja Abu Pai pasti, Abu lung lalungjak pengajian drone hotel di Masjid Kedai Aceh hari itu. Nah, kita bisa ecek-ecek kenalin diri lah. Pasti Abu bilang, oh iya. Jadi, kena Abu cerita orang, kita pura-pura cerita jasa beliau. Kita bisa gabung di bawah tenda beliau. Lalu, yang paling hebatnya, terakhir saya bilang tadi, setiap orang punya kesempatan memberikan syafaat. Nah, ulama paling banyak memberikan syafaat. Artinya, beliau memberikan syafaat kepada seluruh orang yang pernah menerima transferan ilmu dari beliau. Makanya ikuti pengajian-pengajian dimanapun berada. Menyona kuasa nalangkah, ayo kita ikuti pengajian-pengajian biar dekat dengan ulama. Kenapa? Dari dunia ini di kitab Minhajul Abidin dijelaskan, maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang gaib. Kita akan tahu watetong ulama Abu nyo kejadian ini tamang Muharram.
Karena kita akan masuk tahun baru Hijriah. Apa saja langkah-langkah kita? Apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, dijelaskan. Ternyata Muharram ini adalah bulan yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia masuk dalam 4 buah bulan haram. Jadi kalau Allah bilang dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Dalam perputaran bumi ini Allah menciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Yaitu Zulqia'dah, Zulhijjah, Muharram. Mengikuti tiga-tiganya, satu lagi Rajab. Jadi kalau kita bilang Muharram ini, semua bulan itu sudah ada namanya dari dulu masa jahiliyah. Bulan Muharram dulu tidak disebut Muharram. Tapi Allah sebutkan dalam hadis Rasulullah, bulan Muharram sebagai Syahrullahil Haram. Jadi kata Rasulullah, afdalus siyami ba'da Ramadan asy-syahrullahul Muharram. Seafdal-afdal puasa setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, bagaimana Allah menabalkan bulan Allah Syahrullah itu di Muharram. Makanya insya Allah kalau kita dekat dengan ulama, apa kata Minhajul Abidin, kita akan melazimkan dia dengan syukurnya dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya dan taat akan dia dengan zahirnya dan batinnya. Ulama akan gubernur tentang bagaimana cara bersyukur, bagaimana kita bertaat dan juga dengan zahir dan batin, dan menegahkan dia dan menakuti dia akan kafir dan segala bagi maksiat. Ulama juga dijelaskan bagaimana kita menjauhi diri dari maksiat. Muharram artinya bulan yang haram. Kalau haram itu adalah sifat pada sebuah benda. Khamar haram, babi haram, anjing haram. Itu adalah sifat pada benda. Muharram artinya yang diharamkan. Jadi kalau haram itu sifat, maka muharram perbuatan yang diharamkan itu. Memakan babi itu muharram. Babinya haram, memakan babinya muharram. Arak haram, meminumnya muharram. Muharram itu sesuatu yang diharamkan. Saat kita berupaya mengumpulkan dan menjauhi dari segala yang haram itu, baru ditambah alif lam al-muharram. Jadi al-muharram adalah sesuatu yang kita kenal dengan alif lam ma'rifah, yaitu bulan untuk menjauhi segala yang haram-haram. Nah, jadi makanya di bulan Muharram ini diharapkan insya Allah kita akan menjauhi segala yang haram. Dengan langkah apa? Dengan langkah hijrah. Makanya tahun baru Hijriah. Setelah hijrah artinya berpindah, nakal. Hijrah itu berpindah. Jadi kalau nakal itu artinya perbuatan jahat, kita nakal. Tapi nakal artinya berpindah pakai kaf. Nakal. Nah, hijrah itu berpindah kalau secara istilah kepada sesuatu yang diridhai Allah. Kalau selama ini kita baru sholat saja, kita pindah ke sholat yang khusyuk. Kalau selama ini kita baru kenal Quran, kita berpindah menjadi pencinta Al-Quran. Kalau selama ini kita cuma tahu fadilah puasa, di bulan Muharram, di bulan Hijriyah nanti yang baru, kita mulai melaksanakan puasa. Minimal di 9, 10, 11 Muharram. 10 Muharram, hari yang paling bagus, namanya hari Asyura. Hari tempat banyaknya kejadian-kejadian hebat yang dialami oleh para nabi. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus di hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan saat menyeberang lautan setelah membelah lautan juga hari Asyura. Makanya kata Rasulullah saat berjumpa dengan orang Yahudi, kenapa kalian puasa hari ini? Ini hari diselamatkan Nabi Musa. Makanya kami puasa. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Maka diperintahkan Rasulullah untuk puasa 10 Muharram Asyura. Tapi kata Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, aku akan puasa sehari sebelumnya, yaitu 9 Muharram. Disebutlah dengan Tasu'a. Lalu ada hadis lainnya, kata Rasulullah, khalifil Yahud, bedakan dirimu dengan orang Yahudi dengan berpuasa sehari atau setelah Asyura. Makanya ada juga sunat puasa 11. Jadi kalau kata Ibnu Sirin itu, bagusnya puasa 9, 10, 11 Muharram. Karena kenapa? Kembali ke hadis tadi, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Muharram. Kalau mau puasa sebulan juga boleh. Artinya puasa bulan Muharram paling bagus fadilahnya setelah tingkatan puasa Ramadan. Jadi kita belajar daripada ulama bagaimana kita mempelajari hal-hal yang gaib
yang mungkin kita tidak tahu. Kita tahunya tentang puasa Asyura aja, tapi kita tahu nggak fadilahnya? Fadilahnya diampunkan dosa kita setahun. Jadi dengan kita belajar yang gaib dan kita bersungguh istiadat dan khidmat dan hidup atas ibadah, maka insya Allah kita akan dapat kelezatan atau manisnya daripada beribadah. Sehingga kita sampai ke titel abidin, orang yang beribadah. Orang yang sembahyang menteng cuman disebut orang yang sholat, musalli. Tapi saat dia beribadah dengan sholatnya, baru dia mencapai titel abidin. Kadang-kadang orang cuma sholat, musalli saja disebut. Artinya orang yang sholat. Dia cuma takbiratul ihram. Apa arti sholat? Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, muftatahatun bit takbiri, muftatamatun bit taslimi. Yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dia lakukan, dia namanya musalli. Tapi kalau sudah dia niatkan hatinya untuk menuju satu kepada Allah saja, tiada yang lain, maka disitulah dia berubah menjadi abid, orang yang beribadah. Begitu banyak abid, satu orang beribadah, dua orang abidani, tiga orang dan banyak disebut abidin. Nah, kalau kita sudah lihat, ya, kasih banyak Ko Arif. Kalau kita sudah lihat bagaimana kita dapat kenikmatan daripada beribadah, sebagian orang ada yang namanya permata orang yang beribadah, Zainal Abidin. Nah, itu nama-nama orang, ya. Kalau kita tahu bagaimana nikmatnya beribadah, insya Allah di sini kita belajar di kitab Minhajul Abidin. Nah, kita mulai pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita abu, abi, abia, dan juga ummi, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam ini diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada jahilnya dan dimuliakan dia, dan tetapi tiada mengetahui, tetapi ia mengerjakan ibadah akan dia dan apa yang dilazimkan akan dia daripada khidmat dengan zahir dan batinnya, maka kemudian daripada hasil pengetahuannya ini dengan Allah Ta'ala, dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia daripada segala fardu syariat pada zahir dan batin, maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu, dan bangkit iasanya hendak mengambil dalam ibadah dan membayangkan dengan dia, maka ditilik. Maka tiap-tiap adalah ia mempunyai jinayat, yakni luka dan dosa, dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Nah, setelah kita sebelumnya jahil, tidak punya ilmu, lalu kita dimuliakan dengan mengetahui tentang tata cara ibadah fardu. Maka setelah itu kita melaksanakan dengan zahir dan batinnya, maka kemudian daripada hasil pengetahuan, begitu kita sudah tahu ilmu daripada tasawuf ini, dan dengan Allah bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib pada segala fardu syariat zahir dan batin. Setelah itu kita belajar sungguh-sungguh tentang makna yang ada pada setiap ibadah kita yang fardu, baik itu zahir maupun batin. Maka tatkala sempurnalah ilmu dan pengetahuannya, kita bangkit hendak mengambil dalam ibadah dan membayangkan dengan tilik tentang apa dosa-dosa yang terjadi pada hasil kebanyakan daripada manusia. Menyo kata depu makna di dalam ibadah kita, saat inilah kita tahu celah yang terjadi pada ibadah kebanyakan orang awam. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita bahwa kita belajar ilmu tasawuf tidak boleh meninggalkan ilmu fikih. Kita belajar ilmu hakikat ini, tapi tidak boleh meninggalkan ilmu syariat. Hanjit tanyo, wateta meratib Allah, 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 Allah. Sembahyang enggak? Sembahyang tetap harus, puasa tetap wajib untuk Ramadan. Zakat tetap harus. Tapi kita menuju dari syariat, ngambil tarikat, lalu insya Allah menuju ma'rifat, akhirnya kita dapat ke level hakikat. Nah, kalau kita sampai ke level ini, kita akan tahu bagaimana jinayat, bagaimana luka-luka yang ada pada ibadah kita. Kita akan tahu esensi dari setiap ibadah kita, baik lahir maupun batinnya.
Kalau kita mengangkat tangan pada takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kita tahu selama ini pada zahirnya, ini adalah kewajiban kita. Artinya tata cara yang diajarkan dalam ilmu syariat. Kita mengangkat takbiratul ihram rukun sholat. Mengangkat tangan semampu kita, kalau mampu, kalau tidak, maka tidak apa-apa. Hukum mengangkat tangan tetap sunnah. Nah, kenapa ada syariat mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram? Batinnya, ini adalah posisi kita minta ampun. Waktu saat ditodong sama polisi, kita tanya ada bahasa bela mermoh, angkat tangan. Angkat tangan. Artinya posisi kita menyerahkan diri kepada Allah. Semua yang kita punya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya hanya untuk Allah. Kita menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, aku tadi sudah kerja, tapi aku nggak tahu apakah gajiku akan dapat. Aku sudah bekerja, tapi aku nggak tahu apakah uang nanti akan kuperoleh. Aku sudah beribadah, aku nggak tahu ibadahku sah atau tidak. Aku sudah mendekatkan diri kepada orang tuaku, aku nggak tahu apakah aku termasuk anak berbakti atau tidak. Aku sudah melakukan proses, dan aku sekarang ingin menunggu sukses. Jadi saat kita melakukan takbiratul ihram, mengangkat tangan, kita tunjukkan putihnya telapak tangan kita ke depan. Jadi bukan seperti ini. Kenapa bukan seperti ini? Karena ini bagian yang hitam, the black side dari tangan kita. Tapi ini adalah the white side, bagian yang putih. Artinya kita berubah dari hitam menjadi putih saat kita mau sholat. Kita tahu zahir dan batin dari setiap ibadah kita. Lalu saat kita sholat, kita bersedekap tangan kita di bawah dada kita. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Artinya apa? Secara zahir itu syariat. Secara batin, tangan kanan identik dengan kebaikan, tangan kiri identik dengan keburukan. Kalau kita hidup di dunia, mungkin kita tidak seluruhnya baik, tetap ada yang buruk. Kita tidak seluruhnya kanan, tetap ada yang kiri. Tangan kanan perlu untuk makan, tangan kiri perlu untuk cebok. Semua punya fungsi. Kita mungkin tidak seluruhnya 24 jam sehari, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun, tidak seluruhnya kita baik. Tetap ada kalanya manusia ini melakukan kejahatan-kejahatan. Lalu apa pesan daripada kita bersedekap? Tutuplah kejahatanmu dengan kebaikan. Kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis lain yang dipesankan kepada Abu Hurairah, fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu sudah melakukan keburukan, jangan lupa ikutkan dia dengan kebaikan. Supaya apa? Tamhuha. Supaya dia bisa menghapus keburukan kita. Uronyo wadah tajak. Ruh mesinggung Honda Gop. Honda orang mungkin tadi yang lurus, tiba-tiba mereng misalnya. Lalu, itu keburukan-keburukan kecil. Mungkin kita minta maaf sama yang punya. Kalau mesinggung, lu delip kaca pion misalnya. Kalaupun nggak pecah, minta maaf sama yang punya. Helm kepada auto Honda, mesinggung, red helm Gop. Mudah-mudahan jangan pecah. Minta maaf sama yang punya. Artinya, ikutkan keburukan dengan kebaikan. Uronyo, kita masuk mesipak keramik. Roh dekejet, roh daken yang kengken. Anak itik lam timah, roh daken. Saat kita roh daken yang kengken, istighfar. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Ikutkan keburukan dengan kebaikan. Supaya tamhuha, supaya menghapus. Hari ini kita mau wudhu. Lalu untung wudhunya kalau di masjid ini kita buka selop, wudhunya di dalam. Semasjid lain kadang-kadang wudhunya di tempat yang berbeda. Kita pakai sepatu, lalu ambil selop orang, selop swallow yang ada di situ. Tanpa tahu punya siapa, karena sepatu kita nggak mungkin kena air karena tidak ada water resistant, bukan IP68 seperti Samsung, nggak bisa kena air. Nah, kita kan pakai selop orang, salah, dosa, karena tanpa minta izin sama orangnya. Lalu setelah kita melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa kecil, kita wudhu, taruh balik selopnya, peng, culok dalam celeng. Minimal, fa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan keburukan dengan kebaikan. Kita masuk masjid, ada pohon, roh tabet on kaye. Pohon juga bagian dari makhluk hidup.
kita belajar biologi, pohon ini adalah hayati. Hayat artinya hidup. Biota hayati, makhluk hidup artinya. Makhluk hidup, tumbuhan, artinya dia punya siklus. Dari mulai bibit, benih, dia tumbuh. Dari batangnya yang penuh kambium, dia lahirkan daun-daun, tempat menghasilkan klorofil, zat hijau daun, memasak sumber makanan yang ditransfer ke seluruh batang, diambil dari airnya dari akar, lalu dimasak menjadi bunga dan akhirnya berubah menjadi buah. Artinya pohon makhluk hidup. Datang kita dengan raja-raja ken perle, kalau kita ambil daun pisang untuk bungkus nasi, sesuatu yang dibutuhkan. Ini nggak perlu. Dah cegut on kaye hanabut, kacok tawit on kaye. Kalau kita yang berada di tanah suci, di tanah haram, dilarang mematahkan ranting, memukul binatang sampai dapoh jamuk pun kalau bisa jangan. Kenapa? Nyamuk pun makhluk hidup. Kalau nyamuk itu kepala keluarga, lalu bagaimana nasib anak dan istrinya yang hana gepuo kata peh danyo nyamuknya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar semua yang ada di dunia ini punya kehidupan. Idang jamuk bak tubuh danyo. Kenapa tidak kita biarkan mengambil 0,00001 cc daripada darah kita, yang mungkin darah kita pun bukan bagus-bagus sekali. Bahicok bacut, sedekah keji. Dia juga punya kehidupan. Artinya nggak perlu kita pukul, karena dengan kita pukul nyamuk, nyamuknya mati, najis lagi, ada bangkai di situ, ada darah di situ. Tabah kena pak masjid, najisnya di semen masjid. Igidang legop, sembayang gop anasa. Desyaji, ada danyo. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, siklus ini kita ketahui. Kalaupun kita sudah lakukan keburukan, ayo lakukan kebaikan. Kalau dapat jamok, culok peng lam celeng. Kalau tak ber on kaya, culok peng lam celeng. Bah berkaya ke masjidnya, bah bela lagi guna sedekah. Kenapa? Biar banyak kita pahala daripada kebaikan-kebaikan. Nanti di akhirat, saat ditaruh buku kebaikan, ditaruh buku keburukan, mudah-mudahan lembaran-lembaran buku kebaikan kita lebih banyak daripada buku keburukan kita. Nah, itu makna daripada zahir dan batin daripada menaruh tangan di depan sini. Itu baru satu. Nanti ada banyak sampai salam. Menyoda belajar ilmu tasawuf ini, kita belajar semua esensi. Kenapa zakat itu diberikan dengan beras? Kenapa zakat itu dalam Imam Syafi'i tidak diberikan dengan uang? Kenapa uang zakat tidak boleh dibentuk menjadi rumah? Kenapa harus uangnya yang dikasih? Kenapa daging kurban tidak boleh dijual? Ada esensi-esensi dalam setiap ibadah kita. Kalau kita mau berpindah ke arah ini, ayo sebentar lagi momentum hijrah. Kita berpindah. Berpindah tidak perlu pindah tempat. Selamanya urung dron jarak aja 500 meter dari masjid. Tapi hanya tempat masjid. Padahal azan corong toa ada rumah dron. Tapi berapa kali azan? 5 kali azan sehari hanya megrak ati masjid. Malamnya Allah pegrak atiron untuk sembahyang maghrib berjamaah di sini dan mendengarkan tausiah Ustadz Gunawan. Insya Allah Allah rubah. Nanti mulai Isya dan besoknya niat berubah, berpindah. Tidak perlu pindah rumah, hijrahnya cukup untuk sholat berjamaah. Selama ini kita sadar, Allah sudah berikan kita rezeki, ada Honda, ada sepeda Honda, seperti itu Ibrahim, ada mobil untuk pergi ke masjid. Tapi tidak kita gunakan. Ustaz, saya nggak punya kendaraan. Aki kena. Cerih ngedapak. Biarkan ini jadi penghitung langkah dan penghapus dosa-dosa kita. Kita tahu esensi dari sini. Insya Allah kita dapat daripada jinayat, daripada luka-luka dan dosa yang dihasilkan oleh kebanyakan manusia daripada beribadah. Kita tahu bagaimana esensi menaruh tangan, bagaimana nanti esensi kenapa rukuk itu harus jajar, rung danyo, kenapa kita nanti dalam iktidal tabedahlom. Nanti kita akan belajar terus sehingga sholat kita akan tersapi ternyata ini bagaimana pertemuan kita dengan Allah. Kalau kami lah pegawai negeri, saya bekerja di kantor bupati. Saat saya berhadapan dengan Pak Bupati, nyanlung sangat hormat, sangat takdim sekali karena pimpinan saya. Beliau bisa memecat saya kapan saja. Jit ku pe, jit ku petren. Kata Pak Bupati, tinggal ku teken. Mirza Gunawan STMAP hari ini saya mutasi. Untung nggak saya mutilasi, saya potong-potong. Saya mutasi ke tempat lain. Lalu saat kita
dipindahkan kita takut. Akhirnya kita akan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Apakah haba begak-get ikegoknya, sampai tanya roh, apakah haba yang salah. Sikap kita jangan sampai kita duduk pun gak sopan di depan beliau. Beroh dato gentet ke Pak Bupati. Takut ente apakah nyo be kasih duduk no tapi sujud tingkatkan kembali karena namsa satu pada katanya. Jadi posisi ini kenapa kita jaga? Karena kita hormat kepada Pak Bupati. Tapi hari ini kita sholat, kita menghadap siapa? Menghadap pencipta Pak Bupati, pencipta Pak Gubernur, pencipta Pak Presiden kita RI, Pak Jokowi. Penciptanya Allah. Hari ini kita mungkin tidak bisa berjumpa dengan Pak Jokowi, tapi kita berjumpa dengan pencipta Jokowi, yaitu Allah. Allah berikan kesempatan kita. Masa kita pakai ijakrung, kali lagi per ijakrung katanya. Masa kita pakai kupiah? Ya, kamu lagi mau bawa setui juga. Masa kita pakai baje pihana tabuh minyak wangi bacut pi. Masa tanya ego pi mentang ego, nama dah sikat pi. Gak malu kita. Tak menempat pakai cik mentang ada sikat ego mentang bejengkol. Malih dah menempat kau kata ego le baru kata mengenal. Itu artinya posisi kita menghadap Allah, khuzuzi natakum inda kulli masjid. Mulai besok pakai pakaian terbaik kita. Apa yang kita punya? Pakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, yang wangi. Be urang sampai nanya ai medang pi. Be getik katanya golong tamano. Mio to gentet sih nyan apa yang pegahli. Peratus sembahyang lah padahal benar sih memang be gentet katanya. Tapi upayakan jangan sampai kita hadir untuk beribadah kepada Allah tapi tidak dalam kondisi terbaik. Nah bayangkan mentang drone nesuk baje untuk nesembahyang, baju terbaik yang netejit menempat Pak Wali Kota. Orangnya telepon, hai Pak Wali Kota, nah bak guest house yang Pak di Kedai Aceh juga. Beliau mau tunggu warga Kedai Aceh untuk menghadap. Kira-kira apa baje yang sempat nesuk yang netejit so ke Pak Wali? Mungkin kita di sini bajunya warna-warni. Saya kalau ceramah, kalau ngajar ngaji, ada beberapa komunitas. Misalnya bajunya putih semua, itu rata-rata itu para medis. Masih tak bergabai ke ibu-ibu perawat, ayam potong baju putih semuanya. Jadi itu para medis. Tapi kalau bajunya hitam semua, itu biasa paranormal, dukun-dukun mendung dapat tempat dan hitam mendung. Tapi hari ini ada yang baju batik, ada yang baju putih, ada yang baju hitam, baju batik seperti ya ganteng-ganteng dan yang Pak Royani alhamdulillah. Bajunya warna-warni, ini para jamaah Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Jadi bagaimana kita hari ini berkumpul, baju kita yang terbaik waktu terjak Pak Wali. Nah, baju terbaik itulah untuk kita sholat. Baik sampai baju bekah geti, baik sampai baju memang baju kita yang jelek-jelek. Ini bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, baik secara zahir ataupun batin. Mulai uronyo kata bet, insya Allah rubah sikap kita. Jangan sampai kita tidak dapat esensi daripada ibadah kita yang membuat kita mampu menjadi abidin. Mulai dari yang kecil-kecil. Seorang penjajah Inggris itamang bak saboh gampung di Indonesia. Lalu lihat penggembala na urang perabe kameng. Saat itu kamengnya dijaga oleh anjing-anjing gembala. Lalu dia bilang, dia pakai penerjemah karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Mau nggak kamu tangkap anjing itu? Saya kasih uang 1 gulden. Tanya mana peng? Urang Indonesia mana peng? Urang Aceh mana peng? Katem drop kamengnya, AC-nya, AC yang jaga kamengnya. Kadrop AC-nya, lungjuk peng 1 gulden, mata uang Belanda. Anjing, benda najis. Tapi demi uang, ditangkap. Mau nggak kamu sembelih kambing tersebut? Anjing tersebut. Saya tambah 1 gulden lagi. Kita kepengen uang. Sembelih. Anjing tersebut disembelih oleh orang kita. Orang Indonesia. Lalu dibilang lagi, mau nggak kamu menguliti tapluk kulit, lagi ada peluk kulit kambing, tapi ini kulit AC. Mau nggak kamu peluk kulit AC-nya, long tamah peng 1 gulden lagi. Kita uang gulden itu pun nggak tahu kursinya berapa, tapi karena uang membutakan mata kita, mau kita. Lalu dibilang lagi sama si penjajah ini, mau nggak saya tambah 1 gulden lagi? Orang Aceh ini menjawab, untuk apa? Saya makan? Boleh juga nggak apa saya makan, tambah aja, saya makan.
Karena pikir udah tangkap, udah sembelih sudah, menguliti sudah, tinggal makan kan yang belum. Saya makan juga boleh, tambah aja uangnya. Gak usah, kata penjajah ini. Saya sudah cukup melihat mentalmu. Dengan uang 4 gulden kamu berani mengoyak-ngoyak imanmu. Dan artinya kamu tidak konsisten dengan ibadahmu. Mudah-mudahan menginspirasi kita karena kita sudah masuk waktu Isya. Jangan korbankan ibadah kita karena ilmu kita yang sia-sia, tidak punya ilmu tasawuf dalam menjaga hati dan jiwa kita. Kuatkan ilmu kita agar kita punya bekal menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini. Niatkan untuk apa yang kita hajatkan, inginkan, hadiahkan juga untuk orang-orang tercinta di samping kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa zurriyyati ajmain. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajati Tengku Arifullah bin Muhammad Jafar, Nurdin bin Ahmad, Muhammad bin Yusuf Umar, Muhammad Isa bin Gade, Nursyah bin Basyah, Sulaiman bin Ahmad Johan, Mukhtar bin Muhammad Daud, Muhammad bin Usman Beransyah, Talita binti Mukhtar, Sofyan bin Alamsyah, Ismail bin Abdullah, Wahyu bin Kusni, Rusli bin Amin, Ibrahim bin Muhammad Syab, Ustadz Ngadi bin Ali bin Muhammad Banta Ali, Muhammad Husin bin Mahmud, Haji Amiruddin bin Haji Hamzah, Asma Nezar binti Hasballah, Amiruddin bin Hamzah, Misna binti Kasimun, Rosmaini binti Ismail, Maisarah binti Amr Sli Kaslim, Umi Salamah binti Hanafiyah, Raini bin Radali, Usman bin Saro, Iqdi hajati Nabi barakati Fatihatil Kitab, ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah, ajma'in al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan udah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.